pemimpin daerah ini minta kepada institusi Polri untuk menindak tegas. Sehingga pada sampai waktunya dilihat kira ini belum bisa dicairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Nampaknya PPKM diperpanjang kembali. Mr. Presiden melalui pernyataan resminya telah memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus 2021. Nampaknya kita masih harus terus bersabar dengan kondisi-kondisi ini. Namun untuk kali ini kita tidak mengulas terkait dengan perpanjangan ini karena saya yakin kita semua sudah sangat jenuh sekali dengan kondisi ini. Kali ini Today's Comment akan mengulas tentang berita yang sedang gempar ya di Indonesia sepekan terakhir ini. Adapun pemberitaan menyebutkan bahwa ada keluarga di Sumatera Selatan yang menyumbang untuk penanganan dan korban COVID dengan nilai yang sangat fantastis. Tahu berapa? Ya benar, 2 triliun rupiah. Ini angka yang bombastis sekali. Adapun penyerahan secara simbolis dilakukan di Mapolda Sumatera Selatan, di mana perwakilan dari keluarga almarhum adalah putri almarhum Herianti serta dokter pribadi keluarga Profesor Dr. Darmawan menyerahkan bantuan tersebut kepada Kapolda Sumatera Selatan, di mana juga disaksikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Korem 004, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, serta tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Bantuan ini rencananya akan dicairkan 1 minggu kemudian pada Senin 2 Agustus 2021. Jika memang bantuan ini terjadi, tentunya hal ini sangat luar biasa sekali karena pasti akan membantu masyarakat khususnya di Sumatera Selatan di kala pandemi yang masih terus menghantui kita semua. Metro TV bahkan telah mengulas simulasi kira-kira bisa dijadikan apa bantuan 2 triliun ini ya, di mana bisa memberikan bantuan sosial tunai atau BST sebanyak Rp300.000 kepada 6,6 juta orang di Sumatera Selatan. Juga bisa untuk penyerahan bantuan pangan non tunai senilai Rp200.000 untuk 10 juta orang. Selanjutnya bisa juga untuk bantuan beras sebanyak 150.000 ton, telur sebanyak 10.000 ton, dan tempe sebanyak 5.000 ton. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Kemudian juga bisa untuk mewujudkan alat tes PCR yang senilai 900.000 untuk 2,2 juta orang. Bisa juga untuk membeli vaksin Sinopharm yang juga digunakan di Uni Emirat Arab senilai 880.000 per vaksin untuk 2,2 juta orang. Jika digunakan untuk membangun fasilitas umum, maka bisa digunakan untuk membangun 2 unit rumah sakit tipe A dan 4-5 unit rumah sakit tipe B. Juga bisa untuk membeli 2 juta tabung oksigen portable dan pengadaan 4.000 unit ambulan Toyota Hiace. Selain itu juga bisa untuk menyediakan 14,8 juta box masker medis terbaik. Jika bantuan ini benar-benar terrealisasi, maka akan menjadi bantuan terbesar untuk penanganan COVID di seluruh dunia karena belum pernah ada sebelumnya. Bahkan orang-orang terkaya di dunia pun belum pernah memberikan bantuan sebesar ini dan juga dalam 1 kali penyaluran. Untuk informasi pada teman-teman semua, Bill Gates yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia pernah memberikan bantuan sebesar 10 juta US dollar atau jika dirupiahkan senilai 137 miliar rupiah. Angka ini tentu masih jauh dari angka 2 triliun rupiah. Jack Ma yang juga merupakan orang terkaya di Cina
pemilik atau pendiri Alibaba.com, juga pernah memberikan bantuan 100 juta yuan atau kalau dirupiahkan senilai kurang dari 2 miliar rupiah. Bahkan gabungan miliarder di Cina yang juga pernah memberikan donasi untuk bantuan COVID-19 hanya bisa mengumpulkan 110 juta dolar Amerika atau kalau dirupiahkan senilai 1,5 triliun rupiah, masih kalah angkanya. Angelina Jolie, aktris terkenal Hollywood, juga pernah memberikan bantuan untuk COVID-19 senilai 1 juta US dollar atau jika dirupiahkan 1,5 miliar rupiah. Tentu angka ini masih sangat jauh sekali dari bantuan keluarga almarhum Akiditio. Banyak sekali tokoh nasional yang mengapresiasi bantuan dan kedermawanan keluarga almarhum Akiditio ini. Kalau kita lihat di jagat media sosial, ada Ketua MPR Bambang Susatyo yang sangat mengapresiasi ini dan berharap akan ada lagi orang-orang dermawan seperti ini. Kemudian juga ada mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti sangat mengapresiasi kedermawanan keluarga ini. Begitu pula mantan menteri di era SBY, Dahlan Iskan, sampai turun ikut menginvestigasi mencari tahu siapa sebenarnya Akiditio ini. Begitu pula pengacara terkenal Hotman Paris juga sampai ikut berkomentar dan sangat salut dengan kedermawanan keluarga ini. Tentu menjadi pertanyaan oleh banyak pihak, siapa sebenarnya Akiditio ini? Karena namanya sangat asing di Indonesia. Jika kita lihat dari urutan orang-orang terkaya di Indonesia, nama Akiditio ini tidak pernah muncul. Jadi sebenarnya siapakah Akiditio ini? Almarhum Akiditio telah meninggal pada tahun 2009 yang lalu, di mana beliau lahir di Aceh namun lama tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Akiditio memiliki 7 orang anak yang mayoritas juga sebagai pengusaha. Akiditio sendiri dahulu pada tahun 70-an merupakan seorang pengusaha yang lama tinggal di salah satu orang terkaya di Indonesia di era Soeharto, yaitu adalah Chongju. Pada saat beliau tinggal di rumah Chongju inilah beliau pernah berkeinginan untuk bisa membantu masyarakat ya dengan angka yang sangat fantastis. Salah satu anak Akiditio yang bernama Ahok tinggal di Aceh, di mana pada saat itu beliau sangat dekat sekali dengan Kasat Reskrim di sana yang pada saat ini menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Sehingga ini menjadi alasan kenapa keluarga almarhum Akiditio menyerahkan bantuan ini kepada Kapolda Sumatera Selatan. Ahok sendiri telah meninggal 5 tahun yang lalu sehingga bantuan tersebut diserahkan oleh adiknya Herianti. Semasa hidupnya, Akiditio memang dikenal seringkali membantu masyarakat, namun dengan anonim atau tanpa nama, sehingga hal inilah yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang tidak mengetahui terkait dengan Akiditio. Bahkan pengusaha-pengusaha di Sumatera Selatan banyak yang tidak mengenal sosok Akiditio ini. Tetapi beberapa pihak mengatakan bahwa Akiditio ini memiliki tabungan di luar negeri yang memang angkanya fantastis, di mana hal ini diindikasi menjadi sumber anggaran untuk bantuan 2 triliun tersebut. Dalam podcast Helmi Yahya bersama dokter pribadi keluarga Akiditio, Profesor Dr. Darmawan, di mana pada saat itu Dr. Darmawan mengatakan bahwa uang senilai 2 triliun ini telah diserahkan. Namun sampai tanggal 2 Agustus 2021 seperti yang dijanjikan, ternyata uang ini belum juga kunjung sampai. Belum jelas mana uang 2 triliun tersebut. Karena bantuan belum datang seperti yang dijanjikan, maka Mapolda Sumatera Selatan akhirnya memanggil Herianti dan juga Dr. Darmawan untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut. Berdasarkan hasil keterangan tersebut, informasinya bahwa uang tersebut masih belum cukup 2 triliun rupiah. Namun Mapolda Sumatera Selatan juga tidak menyebutkan berapa angka yang ada saat ini, sehingga uang tersebut juga belum bisa disalurkan. Jika terbukti bahwa sumbangan 2 triliun ini adalah hoax, maka Herianti beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya akan terancam pidana karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya di pasal 15 dan pasal 16. Di mana ancaman maksimalnya adalah 3,6 tahun penjara. Pasal 15 maksimal 2 tahun, pasal 16 maksimal 1,6 tahun.
Jadi totalnya 3,6 tahun penjara. Tentu hal ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak jika memang benar-benar hoax, karena tentu ini sangat menggemparkan seluruh Indonesia, artinya satu Indonesia kena prank. Banyak pihak sebenarnya juga sangat menyayangkan kenapa bantuan sebesar ini tidak diverifikasi terlebih dahulu. Kan kita memiliki forum komunikasi pemerintah daerah, di mana di sana ada juga Dirjen Pajak ya. Karena kita ketahui sekarang ada namanya tax intelligence, intelijen pajak ya, bisa menelusuri sumber-sumber keuangan dari orang-orang yang ingin menyumbangkan uangnya. Jadi akan jelas di mana catatan-catatan keuangannya, dan ini diperbolehkan karena kita tidak ingin juga uang yang disumbangkan ini nanti sumbernya tidak jelas. Ya kan, bagaimana kalau itu money laundering atau semacamnya, sehingga memang patut untuk sumbangan-sumbangan sebesar ini memang harus dicek, diverifikasi, sehingga ya tersalurkan adalah sumber dari yang halal pastinya. Jika kita lihat juga sumbangan ini merupakan wasiat dari almarhum Akidi Tio, di mana beliau meninggal tahun 2009. Tetapi memang menjadi pertanyaan kita semua, tahun 2009 ke 2021 ya, itu sudah lebih dari 10 tahun. Kenapa baru sekarang ingin direalisasikan? Ya kita tidak tahu apakah mungkin uangnya adanya sekarang atau bagaimana, ya kita tidak tahu ya. Tetapi ini sudah jarak yang sangat lama sekali ya, kalau memang alasannya adalah wasiat. Di luar daripada itu, semangat untuk membantunya tentu sangat kita apresiasi. Namun ya harus dibarengi juga dengan realita yang ada. Jangan memaksakan diri kalau memang sebenarnya uangnya tidak ada, karena ini akan menjadi masalah, menjadi gaduh, banyak pihak yang dirugikan pastinya. Baik, terima kasih, sekian tugas komen kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.